Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sofi Laila Sofari, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 7 dari Universitas Putra Indonesia. Oke baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab beberapa soal ujian akhir semester saya pada mata kuliah Etika dan Hukum Pers. Yuk langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan etika dan hukum pers. Apa ya? Oke, langsung saja saya jawab ya. Jadi, etika pers mencakup prinsip-prinsip moral dan norma-norma yang mengatur perilaku wartawan dan media. Sementara itu, hukum pers melibatkan peraturan hukum yang mengatur kebebasan pers, hak menyampaikan informasi, dan kewajiban melindungi hak privasi individu. Keduanya berperan dalam membentuk tanggung jawab dan tata kelola dalam dunia jurnalistik. Oke baik, langsung saja ke soal yang kedua. Apa urgensinya hukum pers diberlakukan di negara Republik Indonesia? Apa ya kira-kira urgensinya? Apa jangan-jangan hukum pers ini tidak penting? Oh, tentu tidak. Hukum pers ini sangatlah penting. Oke, langsung saja saya jawab ya. Jadi, hukum pers memiliki urgensi penting di negara Republik Indonesia untuk melindungi kebebasan pers, menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, serta mengatur tanggung jawab dan etika jurnalistik. Jadi, melalui hukum pers dapat tercipta lingkungan media yang sehat, transparan, dan berintegritas. Selain itu, hukum pers juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara hak kebebasan pers dan hak privasi individu serta kepentingan masyarakat. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, dapat tercipta suasana yang mendukung perkembangan demokrasi dan penyelenggaraan informasi yang bertanggung jawab. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya adalah jelaskan jenis pelanggaran dan kejahatan di media internet. Apa saja ya kira-kira pelanggaran di media internet? Oke, mari kita jawab. Jadi, pelanggaran dan kejahatan di media internet melibatkan berbagai tindakan yang melanggar norma-norma atau hukum. Beberapa jenisnya meliputi yang pertama, pelanggaran privasi seperti penyusupan atau peretasan data pribadi. Yang kedua, konten palsu atau hoax, yaitu penyebaran berita palsu atau informasi yang menyesatkan, manipulasi citra atau video untuk memanipulasi opini. Yang ketiga, ada pelecehan atau intimidasi, yaitu pelecehan atau ancaman online terhadap individu atau kelompok, cyberbullying dan trolling yang merugikan mental seseorang. Yang keempat, ada kejahatan cyber, yaitu seperti pencurian identitas online, serangan cyber terhadap situs web atau jaringan. Dan yang keempat, ada pelanggaran hak cipta, yaitu seperti penyebaran konten tanpa izin atau pelanggaran hak cipta lainnya. Yang kelima, ada perdagangan ilegal dan keuangan, seperti transaksi ilegal, seperti perdagangan narkoba atau senjata secara online, pencucian uang melalui platform online. Dan yang terakhir ada eksploitasi anak, yaitu penyebaran atau produksi materi pornografi anak. Jadi, pemberlakuan hukum dan regulasi yang memadai diperlukan untuk melindungi pengguna internet dan mencegah penyalahgunaan platform online. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soalnya adalah bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam media massa. Oke, baik, akan saya coba jawab. Jadi, penegakan hukum dalam media massa melibatkan beberapa pendekatan untuk memastikan patuhan terhadap regulasi dan etika. Yang pertama, ada hukum dan peraturan media, yaitu seperti menetapkan peraturan yang jelas untuk mengatur perilaku media, kemudian memberikan sanksi hukum untuk pelanggaran tertentu. Yang kedua, ada pengawasan diri, seperti mendorong media untuk memiliki kode etik dan standar internal dan pembentukan ombudsman atau dewan etika untuk menilai keluhan dan pelanggaran etika. Selanjutnya yang ketiga, ada hukum pers, seperti menetapkan hukum pers yang melindungi kebebasan media dan hak publik untuk mendapatkan informasi, kemudian memberikan perlindungan terhadap wartawan dan sumber informasi. Dan yang keempat adalah penegakan hukum digital, yaitu menetapkan regulasi
regulasi untuk kejahatan cyber dan pelanggaran privasi online. Kemudian kerjasama dengan penyedia platform digital untuk mengatasi konten ilegal atau merugikan. Dan poin yang kelima ada pendidikan dan pelatihan, yaitu memberikan pelatihan kepada wartawan dan profesional media tentang etika dan regulasi, serta mendorong literasi media di kalangan masyarakat untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka. Dan poin terakhir ada kerjasama internasional, yaitu berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk menanggulangi kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia atau terorisme. Nah, jadi penerapan kombinasi strategi ini dapat membantu menciptakan lingkungan media yang sehat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma-norma hukum dan etika. Baik, itulah beberapa soal ujian akhir semester saya pada mata kuliah Etika dan Hukum Pers yang telah saya jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.